Selamat berjumpa bersama saya dalam acara Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, semoga semua dalam keadaan terberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mari kita awali permenungan kita kali ini dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, Bapa melawan putranya, dan putra melawan bapaknya, ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dengan berdoa rosario, orang Kristiani berguru di sekolah Maria by Santo Yohanes Paulus II. Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, merenungkan bacaan Injil kali ini menarik sekali untuk didalaminya secara pandangan biblis teologis. Bagaimana mungkin Yesus Kristus, seorang pembawa damai sejati, tetapi dia mengatakan, "Aku datang membawa api, dan api ini harus menyala." Lanjut lagi, seorang damai sejati tetapi mengatakan, "Aku datang untuk membawa pertentangan." Bagaimana mungkin firman-Nya membuat manusia terpecah belah? Ibu melawan suami, suami melawan istri, istri melawan anak, anak melawan bapak, bapak melawan menantu, menantu melawan mertua. Kok begitu yang dicapai? Ikutilah pesan saya yang berikut ini. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kitab suci, api sering digunakan untuk menggambarkan api kasih Allah terhadap manusia. Kitab Ulangan bab 4 ayat 24. Api kasih inilah yang dibacakan di sini sesuai juga dengan pernyataan kasih Allah ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes
bab 3 ayat 16. Maka dalam Injil Lukas ini Yesus menyatakan keinginan yang besar untuk menyerahkan nyawanya karena kasihnya kepada kita. Yesus menyebut kematiannya sebagai baptisan. Dan di dalam kematian Kristus, di mana kita mati terhadap dosa dan dilahirkan kembali di dalam kehidupan ilahi bersama Yesus. Di dalam kehidupan yang baru ini, kita sebagai murid Kristus harus juga hidup dalam api Roh Kudus. Seperti para rasul Yesus. Api Roh Kudus inilah yang merupakan pemenuhan janji Kristus atas para rasul. Injil Lukas bab 3 ayat 16. Dan api Roh Kudus inilah yang harus mendorong kita sebagai murid Kristus untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Saudari-saudara yang terkasih, di poin yang kedua dikatakan, aku datang membawa pertentangan. Loh kok piye? Tuhan telah datang ke dunia dengan membawa pesan kedamaian dan perdamaian. Lukas bab 2 ayat 14. Jika seseorang menentang pesan ini, maka dia akan hidup dalam dosa, maka disitulah ia melawan Kristus. Artinya, sabda Yesus yang ditolak oleh para pendengar, itulah menimbulkan pertentangan. Inilah bahasa formulasi kalimat antisipatif yang diutarakan oleh Tuhan Yesus ketika hendak berkhotbah dan bermisi serta bersaksi. Maka dengan kedatangan Yesus terdapat pertentangan antara mereka yang menerima Yesus dan ajarannya dan mereka yang menentang Kristus dan ajarannya. Maka jelas sepanjang hidupnya di dunia, Kristus adalah tanda pertentangan, menerima dan menolak. Maka dia adalah a sign of contradiction, seperti yang dinubuatkan oleh Simeon. Injil Lukas bab 2 ayat 34. Yesus memperingatkan kepada para muridnya akan adanya pertentangan atau pemisahan yang akan menyertai pengabaran Injil ini. Pertentangan ini adalah akibat dari tanggapan yang berbeda-beda terhadap ajaran Kristus, bukan misi utama mau memecah belah umat, tetapi bagi yang pro akan mendatangkan kesatuan, kedamaian, sedangkan yang kontra akan mendatangkan pertentangan. Paham itu, Ibu Bapak Saudara-saudariku? Saya harap bisa dimengerti, sehingga jangan salah menanggapi firman Tuhan yang menarik luar biasa yang untuk kita renungkan pada kesempatan ini. Yesus memperingatkan agar kita teguh memegang ajaran-ajarannya. Dengan demikian yang terjadi adalah suasana damai, persatuan, kasih, sukacita, dan keadilan. Salam kasih dalam Kristus Yesus. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati pikiran dan hati untuk mengerti firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, dan semoga hidup saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.